Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Para asatidah dan ikhwah tim juri yang kami muliakan, dan kepada peserta yang berbahagia, alhamdulillah, pada hari ini, di hari Sabtu, kita sudah memasuki 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita akan memasuki babak terakhir, babak final dalam musabaqah yang dilaksanakan oleh web ilmiah markazsunnah.com yang syiarnya, tagline-nya adalah untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW. Ya, syiar kita menebar sunnah, menuai hikmah. Ya, dan kita tahu salah satu makna hikmah ada dalam Al-Quran, sebagaimana kata Imam Syafi'i dan yang lainnya adalah sunnah. Dan pada hakikatnya musabaqah yang dilaksanakan oleh Markaz Sunnah sejak beberapa tahun, namun kali ini agak istimewa. Biasanya musabaqah kita hanya berupa pertanyaan-pertanyaan semacam kuis yang dijawab oleh para peserta. Dan tahun lalu 1445 Hijriah, di bulan suci Ramadan, musabaqah kita adalah untuk laki-laki, untuk ikhwah. Kita adakan pembuatan video ceramah tentang apa saja yang ada kontennya dalam yang diambil dari web kita Markaz Sunnah. Dan untuk akhwatnya, kita adakan musabaqah khusus untuk desain flyer dakwah yang juga konten ilmiahnya diambil dari web kita Markaz Sunnah. Kali ini, tahun ini, ya, kita menyepakati untuk mengadakan dalam bentuk hafalan hadis, ya, hafalan hadis tentang Ramadan, yaitu syarah hadis Ramadan yang pernah kita posting sejak berapa tahun yang lalu, atau mungkin tahun yang lalu. 33 hadis tentang bulan suci Ramadan. Tentu saja hadis-hadis tentang Ramadan tidak hanya ini, tapi ini yang kita ambil dari salah satu karya dari Syekh Al-Fauzan, ya, Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, setelah adakan pendaftaran, ya, 72 ya kalau tidak salah yang mendaftar, dan sayang sekali kita belum bisa buka untuk akhwatnya karena keterbatasan dalam juri, ya. Maka kita untuk tahun ini khususkan musabaqah ini untuk ikhwah, dan 72 peserta yang mendaftar, dan setelah penyeleksian lulus berkas sebanyak 36, ya. Dan kemarin yang ikut sebanyak 23. Dan alhamdulillah, setelah babak semifinal tahapan kedua kemarin, 13 orang yang dinyatakan lulus dari hasil ujian kemarin, yang memiliki nilai 90 lebih dari masing-masing penilaian masing-masing tim juri. Kalau saja yang perbedaan hari ini babak final dengan yang sebelumnya, kalau saja
yang lalu kita bagi peserta masing-masing diuji oleh satu juri, maka dalam babak final ini 3 juri kita yang dahulu masing-masing menguji 12 orang, sekitar 12 orang, sekarang 3-nya akan berkumpul dan ketiganya akan bertanya kepada setiap peserta. Ya, jadi seperti yang sudah kami informasikan, bahwa peserta akan ditanya 6 pertanyaan dan 6 pertanyaan ini akan ditanyakan oleh tim juri. Ya, mungkin akan dibagi nanti dua pertanyaan, ya, masing-masing tim juri akan bertanya tentang 2 soal. Dan kriteria penilaiannya sebagaimana yang lalu, ya, sebagaimana yang lalu dari segi hafalannya, lalu kefasihan dan ketepatannya, kemudian penguasaan nomor hafalan, nomor hadis, dan juga tentang pemahaman terhadap hadis-hadis yang dihafalkannya itu. Ya, ini semua ya upaya kita di bulan suci Ramadan. Kita tentu saja sebagai dai perlu menghafal dengan baik sabda-sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita untuk bisa beramal dengan baik. Ya, para penuntut ilmu, para duat sangat butuh penguasaan dalil-dalil dengan sebaik-baiknya. Maka ini yang menginspirasi kita dan inisiasi kita untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Kami sebagai penanggung jawab, ya, kami sebagai penanggung jawab dari web ini mengucapkan dalam pembukaan ini barakallahu fikum jami'an wa waffaqakum, yang terpilih menjadi peserta final, para finalis dalam lomba ini. Namun kami mohon maaf juga ya, karena peserta yang akan dinyatakan juara nanti cuma 5 orang, ya. Jadi alhamdulillah semua peserta yang masuk babak semifinal kemarin semua kita sudah berikan sertifikat keikutsertaan. Dan sekarang antum sudah hani'an lakum karena bisa masuk dalam final, walaupun nanti juara yang akan kita umumkan dan sebentar sore paling lambat, ya, atau sekitar sore nanti insya Allah hanya 5 orang saja, ya. Tapi insya Allah walaupun tidak juara, ya, selama kita sudah berusaha untuk belajar dan menguasai dalil-dalil, maka itu sudah merupakan ladang pahala. Ya, saya kira kita tidak menjadikan tujuan utama hadiah, tapi ini hanyalah sebagai wasilah bagi kita untuk lebih banyak belajar dan menghafal hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahani'an lakum jami'an wa barakallahu fikum wa waffaqakum wa yassarallahu ta'ala umurakum. Dan sekarang kami persilahkan, ya, kepada juri untuk menyampaikan beberapa aturan mungkin, dan setelah itu langsung kita memulai, ya, kegiatan musabaqah kita ini. Dan ya, nantilah juri akan menyampaikan beberapa hal, ya. Jadi nanti sebelum dimulai, kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita berikan kesempatan sebelum kita mulai dan diurutkan sesuai dengan urutan hasil undian yang telah kita lakukan. Saya kira ini barakallahu fikum wa hada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kami persilahkan yang mewakili tim juri, juru bicara dari tim juri, untuk menyampaikan beberapa hal sebelum memulai musabaqah. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Uh, Asatidzah dan para ikhwah yang kami muliakan, bersyukur pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali pada sesi berikutnya dalam musabaqah kita, itu pada sesi final antara 13 peserta. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan membacakan tata tertib. Kita mulai dengan membacakan tata tertib yang telah dibuat. Mohon diperhatikan semua oleh seluruh peserta. Petunjuk teknis babak final musabaqah hadis Ramadan 1446 Hijriah, markassunnah.com. Ketentuan lomba 1. Peserta babak final adalah yang final oleh pihak panitia. Disiapkan panitia dan akan dikirimkan di grup khusus peserta final. Kemudian ketiga, peserta diwajibkan memakai pakaian bebas, rapi, dan final di ruangan yang tenang dan jauh dari kebisingan. 5. Peserta cukup menggunakan satu perangkat smart atau smartphone untuk Zoom dan diposisikan di depan peserta, model landscape, kemudian format nama Zoom, nama peserta, dan asal daerah. 6. Peserta tidak boleh melakukan hal-hal berikut ketika sudah berada di Zoom: keluar dari Zoom atau pantauan kamera tanpa izin dari panitia, mematikan kamera tanpa izin panitia, menghidupkan dan mematikan mic tanpa arahan dari panitia, melihat buku atau dibantu oleh seseorang pada saat tiba gilirannya. Ketujuh, siapa saja yang melakukan hal-hal yang disebutkan dalam poin 6 di atas otomatis akan didiskualifikasi dalam kepesertaan. 8. Final dimulai dari jam 10 waktu Indonesia Tengah atau 9 waktu Indonesia Barat. Peserta harap standby setengah jam sebelumnya. Kemudian 9, hafalan hadis yang diperlombakan itu merujuk pada kitab 33 hadis seputar Ramadan. Ya, jadi ketika ada soal menanyakan hadis yang mungkin jawabannya apa ada kendala teknis. Ya, cek suara lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik. Langsung saja kita mulai. Para asatidzah, jadi ini kan dapat ya kemudian soalnya. Jadi kita mulai dengan peserta yang pertama. Peserta pertama atas nama Muhammad Aslam. Ustaz Muhammad Aslam, kita cek suara dulu. Assalamualaikum.
Saya sudah tempat. Saya ekspor yang pertama, kedua. Kamu Assalamualaikum Ustadz Muhammad Aslam. Ya, saya berkesan karena jelas. begitu gambar. Ustadz Muhammad Aslam, mungkin bisa di gambarnya kurang maksimal, kurang bagus. Ini posisinya di mana? Ini di Mesir ya, di Mesir. Masih. Oh, masih sahur, masih. Halo, assalamualaikum. Yang tadi kita ini. Muhammad Aslam, tolong dibuka mic-nya. Belum. Jadi saya kan yang pertama. Iya, laptopnya. Apa-apa, enggak apa-apa, laptop di situ. Bang, laptop di situ. Suara. Soalnya suara. Susah masuk itu kalau nyala laptopnya. Peserta yang lain bisa coba mic-nya, mau dites dulu. Peserta yang lain. Coba, apakah cuma Aslam saja ini atau gimana? Tes, 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 tes. Aman, Ustaz? Bisa ya? Assalamualaikum. Iya. Berarti Tes, serta atas tes. nama Muhammad Aslam ini yang agak bermasalah. Belum ada suaranya sekarang. Soalnya ini print di soalnya sensitif. Iya, Kita print di soalnya. iya tapi saat dia aja betul. Mungkin bisa keluar dulu baru masuk ulang. Oh, pindah bisa. Dulu. Anda kasih saya sembarang gambar baru saya buka sendiri sini biar lebih tidak bagus saya pegang HP. Oke. Maksudnya iPad kita pegang. Anda ada seandainya ada juga pas ini. Tidak apa-apa maksudnya Ini. tidak bagus tadi lihat pakai HP. Tapi kan antum ya? Ini HP masih tersembunyi. Halo. Bagaimana Ustadz Muhammad Aslam? Assalamualaikum. Suaranya? Halo? Bisa pakai headset? Udah keluar. Wah, halo. Udah ya? Halo. Udah, alhamdulillah. Ya, tayyib, Tad. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang, Tad. Baik, kita mulai sesi yang pertama. Ya, saya persilakan saya bicara. Sesi yang pertama untuk Muhammad Aslam, paket pertama. Hah? Suruh pilih. Peserta diberikan kesempatan memilih. Oh ya, Fan, ya maaf. Jadi yang benar adalah silakan kita sudah menyiapkan di sini 13 paket soal. Silakan
secara acak saja. Ustaz Muhammad Aslan di sini boleh memilih menyebut angka 1 sampai 13. Bismillah, satu aja, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita mulai dengan soal paket nomor 1. Setiap paket terdiri dari 6 butir. Untuk bagian pertama kita serahkan kepada Ustaz Abdullah. Silakan, Ustaz. Ya, apa suara terdengar? Terdengar, Ustaz. Ya. Soal pertama, bacakan hadis nomor 30. Bismillah. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawalin kana kasiyamid dahr, rawahu Muslim. Ini ada sudah komentar. Tamam, Ustaz. Terjemahannya kalau di sini ada. Terjemahannya. Iya. Ya, bisa baca terjemahannya. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 uh, puasa Syawal, uh, dia seolah berpuasa setahun penuh. Ya. Soal berikutnya, soal nomor 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Terdapat pada hadis keberapa perkataan Rasulullah ini? Quran hujjatun laka au alaika terdapat pada hadis ke-7, Ustaz. Hadis ke-7. Ya. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz Aslam. Pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat kami yang handle insyaallah. Pertanyaan ketiga, apa maksud dari kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'a. Maksud dari perkataan Nabi Muhammad SAW, fa inna fudilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'a, sesungguhnya uh, api di neraka adalah di double dari satu api di dunia, setara dengan 69 panasnya, Ustaz. Insyaallah. Sallallahu ilaik. Yang keempat, maksud perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalimatul khuluf di dalam sebuah hadis dimaksudkan apa, Ustaz? Khuluf. Fala khuluf Rasulullah, tentang hadis yang Baik. beredar apa ya, Ustaz? Sam? Tentang hadis Apa beredar tadi? fala khuluf. Hei, khuluf. Tentang hadis beredar apa ya? Ke-8. Khuluf. Coba ya, kalau sudah dijawab sudah. Ya. Sudah ya? Oke, pertanyaan kelima insyaallah dilanjutkan oleh Ustaz Arfan. Pertanyaan nomor 5. Apa maksud ungkapan waqa'tu ala imraati fi Ramadan? Maksud dari lelaki tersebut adalah bahwa beliau menjamah istrinya ketika bulan Ramadan, Ustaz. Ketika puasa Ramadan. Baik. Soal nomor 6. Bacakan hadis
tentang makan minum dalam keadaan lupa saat berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu innama at'amahu Allah wa saqahu. Tafaqun alaih. Baik. Ya, syukran. Jadi setiap pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri dan kemudian peserta menjawab, kami ya. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri kemudian dijawab oleh peserta, kami tidak memberikan komentar terhadap jawabannya. Jadi bisa saja jawabannya benar atau salah, kami tidak memberikan komentar, tetapi kami dengan jawaban-jawaban tersebut mengambil penilaian untuk masing-masing peserta. Ya, jadi kami mengatakan ya, toyib, atau ahsan dan seterusnya, itu tidak mengindikasikan apapun benar atau salah terhadap jawaban yang diberikan oleh peserta. Intinya setelah dijawab, kemudian sudah dianggap selesai waktunya, kita beralih ke soal berikutnya. Baik, barakallahu fikum, syukran kepada Muhammad Aslam sebagai peserta pertama. Barakallahu fikum. Barakallahu fiikum Ustaz. Ustaz, mohon doanya Ustaz. Saya izin keluar ya Ustaz. Boleh, Atau boleh, mendengar. boleh, silakan. 50 plus 55. Baik, kita beralih ke peserta kedua, para peserta sekalian, asatidz sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peserta kedua atas nama Muhammad Rabiul Rahman. Peserta kedua atas nama Muhammad Rabiul Rahman. Nah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Udah aktif kameranya belum? Ustaz. Aktif ya? Yes. Nah, Ustaz. Muhammad Rabiul Rahman dari Bone ya? Nah, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan dipilih paketnya, kecuali paket nomor 1 karena sudah dipilih tadi. Dari 2 sampai 13. Nomor 2 saya, Ustaz. Nomor 2? Iya. Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan pertama dan kedua, kami persilakan kepada Ustadz Abdullah. Walyatafadhal alaihi mashkura majura. Ya. Soal yang pertama, bacakan hadis ke-14 secara lengkap dan terjemahannya. Bismillah. Hadisul arba'asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ruwatuhu thiqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang muntah tidak wajib baginya untuk mengqada puasanya, namun siapa yang muntah dengan sengaja wajib baginya untuk mengqada puasanya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, para perawinya thiqat. Ya. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 2. Dalam riwayat disebutkan an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Terdapat di hadis keberapa? Hadis ke-28. Baik. Ya, soal selanjutnya kita silakan Ustaz Arya untuk membaca. Insyaallah. Assalamualaikum. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah mengqada puasa jauh-jauh setelah bulan Ramadan berlalu dan apa dalilnya? Mengqada puasa. Hadis 19 ini an Mu'ad bin
بنت عبد الله العدوية قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. Baik. Yang keempat, pertanyaan keempat, benda apa yang disebutkan oleh Nabi sebagai permisalan dalam menggambarkan fungsi dari ibadah puasa? Benda Kira? Masih hal? nah, Ustaz. Baik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, 5 dan 6, silakan Ustaz Arfan. Atau tidak apa-apa disebutkan jawabannya mungkin Ustaz. Ya, jadi untuk benda yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipermisalkan dalam apa? Dalam menggambarkan fungsi dari ibadah puasa itu adalah perisai junnah, as-siyamu junnah. Ya. Jadi ini gambaran kepada seluruh peserta para asatidzah yang turut hadir dalam babak final ini untuk diperhatikan baik-baik dan dipahami baik-baik pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para asatidzah kita di Dewan Juri. Barakallahu fikum. Silakan Ustadz Arfan untuk pertanyaan kelima dan keenam. Baik, soal nomor 5. Siapa rawi dari kalangan sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf? Perawi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hadisuhu qala. Baik, cukup sebutkan nama perawi. Baik, soal terakhir, soal nomor 6, sambung hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Tafadhal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa yaqda ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar muttafaqun alaihi wa fi riwayat li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Baik, barakallahu fikum. Demikian untuk soal terakhir. Baik, Masya Allah. Sanallahu ilaikum ya Muhammad Rabiul Rahman. Masya Allah. Fatahallahu alaik. Jazakumullah khairan alal musyarakah. Masya Allah. Syukran lak. Kita panggil peserta yang ketiga atas nama Ustadz Zaidul Khair. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Silakan Ustadz, kita memanfaatkan waktu yang tersisa. Dipilih paketnya Ustadz dari urutan 3 sampai 13. Bismillah. Baik, nomor 10 boleh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nomor 10. Baik, untuk pertanyaan pertama, dipersilakan Ustadz Abdullah untuk menyampaikan. Ya, soal pertama silahkan dibacakan hadis ke-16 secara lengkap. Hadis ke-16, hukum orang yang masuk waktu subuh, orang yang berpuasa masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' thumma yaghtasilu wa yasum
muttafaqun alaih. Wa fi hadithi Ummi Salamah wa la yaqdi. Dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Ummi Salamah, beliau tidak mengqadhonya. Ya, soal selanjutnya, kalimat bitis'atin wasittina juz'a terdapat di hadis keberapa? Hadis 26. Ya, baik. Kita silakan Ustaz Arya untuk melanjutkan. Langsung saja pertanyaan ketiga. Jika salah seorang di antara manusia wafat dalam keadaan memiliki kewajiban puasa, maka apa yang harus dia lakukan? Maka walinya yang mengqadhonya. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Pertanyaan keempat, siapa periwayat dari kalangan sahabat yang meriwayatkan perintah untuk menyegerakan buka puasa? Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Silakan Ustadz Arfan, langsung pertanyaan 5 dan 6. Soal nomor 5. Apa makna dan konteks dari ungkapan berikut ini? Ma la yajtahidu fi ghairihi. Konteksnya, maknanya bahwa Nabi SAW bersemangat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Konteksnya yaitu pada malam 10 beliau beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan penuh semangat. Baik. Kemudian hadis yang ke-6, soal nomor 6, sambung hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla a'dadtu. Mohon diulang, Ustaz, afwan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah a'dadtu لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين, muttafaqun alaih. Baik, cukup. Syukran, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz Zaidul Khair, Al-Akh Zaidul Khair, fatahallahu alaik, narakum fi khair insyaallah. Mudah-mudahan bisa bersua di momentum yang lain insyaallah. Tetap senantiasa mengikuti perkembangan dari situs kita Markas Sunnah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak-banyak insyaallah. Jazakumullahu khairan. Wa fikum masyaallah. Kita panggil peserta yang keempat, Al-Akh Huzaifah. Taib Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masyaallah. Taib, masyaallah. Dari Riau ya? Nah Ustaz, dari dia Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fikum. Silakan dipilih soalnya yang sudah selesai tadi, 1, 2, dan 10. Soal nomor 5 Ustaz. 5, masyaallah. Silakan untuk pertanyaan pertama dari Ustaz Abdullah. Ya.
Soal pertama, bacakan hadis ke-18 secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-18, hadis tentang zakat fitrah. Hadis ke-18, hadis tentang hadis ke-18, hadis tentang safar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'ib as-saim 'ala al-muftir wal muftir 'ala saim, muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, falam ya'ib, bahwasanya aku tidak mendapati seseorang yang berpuasa mencela orang yang berbuka. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Soal nomor 2, kalimat qurratu a'yun. Lafaz ini terdapat di hadis keberapa? Qurratu a'yun. Pas Ustaz. Baik. Langsung saja ya, pertanyaan ketiga, insyaallah. Kapankah Aisyah radhiyallahu taala anha umumnya mengqadha puasa beliau? Aisyah mengqadha di bulan Sya'ban, sebagaimana hadis Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, muttafaqun alaihi. Baik. Pertanyaan keempat, siapa periwayat dari kalangan sahabat yang meriwayatkan perintah untuk bersahur? Dari Anas bin Malik. Baik, silakan Ustaz Arfan. Soal nomor 5. Fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Ini ucapan siapa? Aisyah. Baik. Soal nomor 6. Sebutkan secara lengkap atau lengkapi hadis yang mengandung redaksi narukum hadhihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu wa in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat bi tis'atin wa sittina juz'a kulluha mithla harriha, muttafaqun alaihi. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Insyaallah. Syukran Huzaifah, masyaallah, barakallahu fikum. Masyaallah, jazakumullah khairan alal musyarakah, sudah membersamai dan memantau perkembangan dari situs Markas Sunnah. Mudah-mudahan kedepannya bisa senantiasa ikut serta kembali di acara-acara yang diadakan oleh Markas Sunnah. Dengan ini sudah bisa untuk izin dari Zoom, insyaallah, atau mau memantau juga dengan peserta yang lain juga boleh sebagai penyemangat dari peserta yang lain. Assalamualaikum, barakallahu fikum, insyaallah. Sekarang kita panggil peserta selanjutnya, peserta yang kelima, Al-Akh Musyarrif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Musyarrif. Alhamdulillah. Asal Makassar. Masya Allah. Jumlah paket yang telah dipilih sudah ada 4. Paket pertama 2, 10, dan 5. Silakan yang dipilih 3, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 12, dan 13. Paket keempat saya, Ustaz. 4. Ah. Baik. Ya. Soal pertama, bacakan hadis ke-29 secara lengkap. Hadis ke-29, rawahu Banu Abi Syaibah bisanadihi Aniz Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj yawm al-fitr fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi as-salata fa idza qada as-salata qata'a at-takbir isnadu sahihun wa huwa mursalun wa lahu syawahidun yataqawwa biha. Maknanya? Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari Zuhri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan beliau bertakbir hingga datang ke tempat sholat dan hingga selesai sholat. Jika telah selesai sholat maka terputuslah takbirnya. Hadisnya sahih dan ini adalah hadis mursal namun memiliki beberapa penguat yang menguatkan sanadnya. Ya. Soal selanjutnya, lafaz fayudarisuhu al-Quran terdapat pada hadis keberapa? Hadis ke-8 Ustaz. Ya. Pertanyaan ketiga, siapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan bahwa di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa bertaubat 100 kali dalam sehari? Dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Baik. Pertanyaan keempat, tentang keutamaan Ramadan yang membahas tentang dibukanya sebagian pintu dan ditutupnya sebagian pintu. Apa perbedaan lafaz antara Imam Muslim dan Imam Bukhari? Dalam riwayat Imam Bukhari beliau mengatakan Futihat abwabul jannah, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim beliau berkata Futihat abwabur rahmah. Baik. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan raqabah? Mana Ustaz? Apa yang dimaksud dengan raqabah di dalam hadis? Raqabah. Ya. Pas ya. Cukup ya? 5 detik ya waktunya. 5 detik waktunya insyaallah. Silakan Ustaz Arfan. Bacakan hadis tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Apa Ustaz? Atau motivasi bersedekah di bulan Ramadan. Hasbuk ya Musharrif. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum alal musyarakah, fatahallahu alaik insyaallah, waffaqakallah lima yuhibbuhu wa yardahu insyaallah. Jazakumullah khairan al-akh Musharrif. Mudah-mudahan bisa kembali musyarakah dalam kegiatan-kegiatan Markaz Sunnah insyaallah. Syukran lak. Kita panggil peserta selanjutnya, al-akh Yamin Ja'far. Tes, bismillah. Assalamualaikum, Ustadz Yamin Ja'far. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Dari Gorontalo ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Sudah siap? Insya Allah? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Paket yang telah dipilih 1, 2, 4, 5, 10. Silakan dipilih 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, dan 13. 6, Ustaz. 6.
Baik, Bismillah. Ya. Soal pertama, bacakan hadis ke-19 secara lengkap. عن معاذة بنت عبد الله العلوية قالت فقلت سألت عائشة رضي الله عنها سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. Artinya? Dari terjemahnya satu. Ayo. Dari Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengapa wanita haid tidak mengkodok puasa, tapi tidak mengkodok solat. Aisyah berkata, apakah engkau seorang haruriyah? Maka aku berkata, aku bukan haruriyah, akan tetapi aku bertanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu kami mengalami hal demikian, yaitu haid. Dan kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok solat. Muttafaqun alaihi. Ya. Soal kedua, kalimat wajadda wa syaddal mi'zar. Lafaz ini terdapat di hadis keberapa? Hadis ke-21. Ya. Pertanyaan ketiga, siapakah orang-orang yang diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di bulan Ramadan? Yaitu orang yang makan ketika dia lupa. Dia makan ketika dia lupa sedang dia dalam keadaan berpuasa. Baik. Pertanyaan keempat, siapa yang sempat disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai hururiyah? Bisa diulangi soalnya Ustaz? Siapa yang sempat disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai haruriyah? An Mu'adzah. Hasbuk. An Mu'adzah. Hah? An Mu'adzah. Silakan Ustaz Arfan. Soal nomor 5. Pakai nomor. Iya. Apa tema hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sufyan bin Abdullah? Apa temanya? Tentang beristiqomah setelah Ramadan. Baik. Soal nomor 6. Bacakan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah, takarannya, dan atas siapa kewajiban tersebut berlaku. Dibacakan Ustaz semua? Ya, silakan dibacakan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر
أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Al-akh Yamin, Masya Allah. Narakum fi khair. Masya Allah. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara Markas Sunnah. Masya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kemudahan-kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan dari al-akh, Masya Allah. Jazakumullah khaira. Silahkan kita panggil peserta selanjutnya, Laode Muhammad Izzatul Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaifahalukum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Baik, sisa paket yang ada, paket 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Nomor 8 Ustaz. 8. Silakan Ustaz Abdullah. Ya. Soal pertama, bacakan hadis ke-21. Hadis ke-21 bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Mananya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 malam terakhir maka beliau membangunkan malamnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh serta mempererat sarungnya. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Imam Muslim, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir tidak seperti yang terdapat pada hari-hari lainnya. Ya. Soal kedua, kalimat tasaddaq bihada. Lafaz ini terdapat di hadis keberapa? Pada hadis ke-15. Pertanyaan selanjutnya, apa arti ungkapan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana kasiyamid dahar? Maksudnya adalah pahalanya seperti puasa setahun. Pertanyaan selanjutnya, apa sebab yang menambah kedermawaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan amalan dilipat gandakan. Jahit, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Baik, soal nomor 5. Siapa tabi'in yang meriwayatkan bahwa wanita haid tidak mengganti salat tetapi mengganti puasa? Siapa tabi'in tersebut? Mu'adzah binti Abdillah al-Adawiyah. Baik, soal terakhir. Sebutkan secara lengkap hadis yang mengandung redaksi yuqabbil. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'imun wa yubashir wa huwa sha'imun walakinnahu kana amlakakum li irbihi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin kana yuqabbilu fi syahri shaum. Insyaallah, sanallahu ilaik ya Laude Muhammad Izzatul Islam, Masya Allah. Syukran, jazakumullah khairan ala al-musyarakah atas partisipasinya dalam acara Markas Sunnah. Mudah-mudahan tetap pantau perkembangan di situs Markas Sunnah. Insyaallah
akan ada musabaqah-musabaqah yang lain ke depannya biidznillah taala. Sekali lagi Siap, terima Ustaz. kasih, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Peserta selanjutnya Muhammad Yusran Ihsani. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya al-akh Muhammad Yusran Ihsani. Nampaknya suaranya enggak kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Barakallah fiik. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Sudah siap ya? Masya Allah ya. Masya Allah. Baik, sisa paket ada beberapa. 3, 7, 9, 11, 12, dan 13. 12 Ustaz. 12. Bismillah. Suaranya terpantul ya Muhammad Yusran. Suara kami masuk di apa? Di perangkatnya antum suara kami masuk jadi agak terpantul suaranya. Cek. Dia pakai speaker. Nggak ada suaranya kalau pakai headset ya. Kami nggak kedengaran di sini. Al-Akh Muhammad Yusran. Satu. Ayo. Cek. Ustaz. Ah, Sudah jelas, ini Ustaz? ada peserta yang lain di dekatnya ya? Bukan Ustaz, anak di kamar, ikhwah di kamar. Oh ya. Cek. Ustaz, jelas. Ya, sudah bagus. Baik, pakai 12 tadi ya? Bismillah. Oke, baik. Silakan Ustaz. Soal pertama, bacakan hadis ke-12 secara lengkap. Hadis ke-12 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam as-siyamu junnah fala yarfuth wala yaskhab fi riwayatin wala yajhal wa in imrun qatala wa syatamahu falyakul inni sha'im marratain tafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai, maka jangan kalian berkata keji atau berteriak. Dalam riwayat lain disebutkan berlaku jahil apabila ada seseorang yang memerangi kalian atau mencaci kalian, maka cukup dia mengatakan atau hendaknya mengatakan aku sedang berpuasa 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Soal kedua, kalimat amantu billah tsumma istaqim ada di hadis keberapa? Satu dari Sufyan bin Abdullah. Apa? Ke-31 dari Sufyan bin Abdullah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ungkapan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Faida qadas shalah qata'at takbir." Ini ungkapan dibahas dalam konteks apa? Tentang syiar di hari Idul Fitri. Hadis ke-29 dari Ibnu Abi Syaibah. Bisanadihi Zuhri, riwayat Ibnu Abi Syaibah, bisanadihi Zuhri, anna Rasulullah sallam kana yakhruju yawmal fitri fayukabbir hatta ya'til musalla wa hatta yaqdi shalah fa idza qada shalah qata takbir. Hadis ke-29 yang konteksnya tentang syiar di hari Idul Fitri. Rasulullah sallam setelah melaksanakan salat Id, Rasulullah menghentikan takbirnya. Yang keempat, lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan dalam sebuah hadis bahwa diterjemahkan secara letterlet di dalam bahasa Indonesia bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan orang yang suka berteriak-teriak, disebutkan dalam bentuk bahasa Arab dengan kalimat apa? Wala yaskhab. Silakan Ustaz.
Baik, soal nomor 5. Siapa rawi dari kalangan sahabat yang menyebutkan lafaz fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan? Sahabat Aisyah radhiyallahu anha, hadis ke-23. Soal nomor 6. Sambung hadis berikut. An Mu'adah binti Abdillah al-Adawiyah qalat. Hadis ke-19, An Mu'adah bin Abdillah Saltu Aisyah فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. Baik, barakallahu fikum. Syukran, jazakumullah khaira ya Akh Muhammad Yusran, Masya Allah, al-mujahadah wal musyarakah. Mudah-mudahan bisa bersuah di momentum dan acara Markas Sunnah yang lainnya insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz nih, Coach. Ya silakan, Masya Allah. Sekarang peserta selanjutnya Salman Al-Farisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Suaranya agak kecil ya Akh Salman Al-Farisi. Tes. Dan dari Polman ya. Ya. Kirain dari Paris, Masya Allah. Ahsanallahu ilaik. Sisa paket yang ada 3, 7, 9, 11, 13. 13, taib. Insyaallah. Siap ya? Bismillah. Silakan Ustaz. Ya, soal pertama bacakan hadis ke-24 secara lengkap. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin fis sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul may yad'uni fa astajiba lah may yas'aluni fa u'tiyah may yastaghfirni fa aghfir lah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit terendah di setiap malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa yang berdoa niscaya aku kabulkan, siapa yang meminta niscaya aku akan berikan, siapa yang memohon ampun niscaya aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Soal kedua, kalimat fala yarfud terdapat pada hadis keberapa? Hadis ke-12. Pertanyaan selanjutnya, kalimat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-musalla dalam hadis tentang Idul Fitri bermakna tempat sholat Id. Taib. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa periwayat dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan tentang Al-Quran akan menjadi teman atau lawan di hari kiamat? Sebutkan hadisnya. Abu Umamah, an Nabi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi rawahu Muslim. Baik, silakan Ustaz. Soal nomor 5. Apa perbedaan lafaz Aisyah dan Ummu Salamah tentang Nabi yang memasuki waktu subuh di bulan Ramadan dalam keadaan junub? Kalau Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi summa yaktasil wa yasum. Nabi mandi kemudian dia melanjutkan puasanya. Sedangkan Ummu Salamah mengatakan wala yakti, dia tidak mengganti puasanya. Baik. Bacakan hadis yang mengandung redaksi
Al-hasanatu asyru amsalihah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل بني آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجله متفق عليه. Baik, cukup barakallahu fikum. Jazakumullah khaira ya Akh Salman, Masya Allah. Al-Pulmani ya. Al-Farisi, jazakallah khaira atas musyarakahnya, kontribusinya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bersuah, bisa keluar dari Zoom, bisa juga memantau perkembangan dari peserta-peserta yang lain, supaya bisa mungkin sedikit memprediksi bagaimana kualitas Anda dengan peserta-peserta yang lain, insya Allah. Jazakumullah khaira ya. Peserta selanjutnya adalah sisa 4 peserta. Peserta yang ke-10 Al-Akh Muhammad Nuril Zul ya. Nuril Zul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ini peserta yang paling jauh. Masya Allah Ustaz. Dari Yaman, Masya Allah. Ahsanallahu ilaik. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Sisa paket yang ada Ustaz 3, 7, 9, 11. Nah, itu. Milih nomor 3. 3 Ustaz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan masuk 3 besar juga insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Silakan Ustaz Abdullah. Ya. Soal pertama, bacakan hadis ke-32 secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban muttafaqun alaih. Artinya Ustaz? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dahulu aku pernah punya utang puasa di bulan Ramadan, kemudian aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Soal selanjutnya, kalimat wasuffidatis syayatin terdapat pada hadis nomor berapa? Hadis ke-3. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, sebutkan ayat yang maknanya serupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at, ila akhir hadis. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati 'ainin. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang berbicara? Ya. Dalam konteks hadis yang disebutkan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajali. Yang berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, silakan Ustaz. Ya. Baik. Soal nomor 5. Apa beda ungkapan zara'ahu al-qai'u dan istaqa'ah? Kalau man zara'ahu al-qai' artinya dia tidak sengaja memuntahkan, dan man istaqa'a adalah orang yang sengaja memuntahkan. Soal nomor 6. Bacakan hadis tentang perintah menjaga kebersihan mulut, yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan mulut.
eh, Oke Ustaz, Masya Allah. warahmatullahi Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum. khairan. Masya Allah, musyarakah sudah jauh-jauh, Masya Allah. Barakallahu Alhamdulillah. Mestinya musabaqah kita ini bukan nasional ya, skalanya internasional ini seharusnya karena Masya Allah. Peserta dari Yaman, dari Mesir, Masya Allah. Allahumma barik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Tetap pantau situs Markas Sunnah. Insya Allah masih banyak musabaqah-musabaqah ke depannya insya Allah. Dan juga kegiatan-kegiatan Markas Sunnah yang lainnya insya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Kita beralih ke peserta selanjutnya. Adalah Tengku Urwatul Wusta. Al-Akh Tengku Urwatul Wusta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Dari Depok Ustaz ya? Ya Ustaz. Masya Allah. Sisa paket Ustaz, sisa 3, nomor 7, nomor 9, dan nomor 11. Nomor 7 Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Bismillah. Sudah siap Ustaz ya? Insyaallah. Nah, bismillah. Ya, Bismillah. Masya Allah. Silakan Ustaz. 7. Ya. Soal pertama, bacakan hadis ke-23 secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Yaqul taharraw lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Wa fi riwayah fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau berkata, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, di malam ganjil di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Soal selanjutnya, kalimat istaqa. Lafaz ini terdapat pada hadis keberapa? Hadis ke-14. Pertanyaan selanjutnya, apa permisalan yang digunakan dan disebutkan oleh sahabat untuk menggambarkan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ajwadu minar rihil mursalah. Pertanyaan selanjutnya, maksud dari kalimat al-irb. Kalimat Maksud dari kalimat al-irbu. Al-irb syahwatnya. Syahwah. Soal nomor 5. Orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Demikian pula sebaliknya. Siapa dan dalam konteks apa pernyataan tersebut? Hadis Anas bin Malik dalam Jawab aja siapa dan konteksnya apa? Siapa orangnya? Para sahabat tidak saling mencela ketika bulan Ramadan, ketika safar ada yang puasa, ada yang tidak. Baik. Banyak sekali. Baik. Sambung hadis berikut. Banyak yang sambung hadis berikut ini. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu sambung atau berawal lah Bapak? Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina qala la summa jalasa fa utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamrun faqala tasaddaq bi hadza faqala a'ala afqara minna fama baina labbataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna wa dhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu summa qala idhhab
fa'athimhu ahlaka. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ustadz Tengku, ahsanallahu ilaik. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Masya Allah. Kami sangat berbahagia. Masya Allah. Jauh dari Depok, ternyata ada peserta kita turut membersamai dan meramaikan kegiatan Markas Sunnah. Sekali lagi, jazakallah khairan. Barakallahu fikum atas musyarakahnya. Syukran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang peserta selanjutnya adalah Ustadz Arif Ansar Syah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah siap Ustadz? Insya Allah Ustaz. Insya Allah, Masya Allah. Sisa 2 paket soal Ustadz. Ya. 9 dan 11. Bismillah, 9 Ustaz. 9 insya Allah. Masya Allah. Silakan Ustadz. Ya. Soal pertama, bacakan hadis ke-33 secara lengkap. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki utang puasa, maka walinya puasa untuk menggantikan puasa dari orang yang meninggal tadi. Muttafaqun alaihi. Ya. Selanjutnya, lafaz al-hasanatu asyru amthaliha terdapat pada hadis keberapa? Hadis ke-2 dan ke-3 Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadisnya, sekaligus sebutkan hadisnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam terakhir. Dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thulusul lail al-akhir fayaqul man yad'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni man yastaghfiruni faghfir lahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia kelas. Yang keempat Ustaz, sebutkan hadis yang menyebutkan tentang 5 rukun Islam. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar an bin Umar radhiyallahu anhuma qol anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Ustaz. Barakallahu fiik. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Mengapa Nabi tidak mewajibkan siwak atas umatnya padahal sangat penting untuk kebersihan? Takut memberatkan umatnya Ustaz, karena nanti diwajibkan setiap waktu sholat atau setiap waktu wudu. Baik. Bacakan hadis yang berbicara tentang perbedaan hukum muntah sengaja dan tidak sengaja dalam puasa. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Muttafaqun rawahu Abu Dawud at-Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa rawatuhu thiqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang muntah dengan sengaja maksudnya, maka dia wajib untuk mengkodoknya, menggantinya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, yang pertama tadi muntah dengan tidak sengaja, yang kedua itu muntah dengan sengaja, maka dia wajib menggantinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmizi,
Ibnu Majah dan Ahmad, dan periwayatannya atau periwayatnya istiqomah semua. Baik, syukran, Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Arif Ansar Syah dari Bone. Masya Allah. Untuk babak final, Masya Allah, dua peserta kita yang dari Bone lulus, Muhammad Rabiul Rahman dan Ustaz Arif Ansar Syah. Jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum Ustaz Arif atas musyarakahnya. Wafikum barakallahu. Peserta terakhir Al-Akh dan Ustaz Miftahul Jannah Siddiq. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ustaz. Masya Allah. Kaifa halukum Ustaz? Khair Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sudah siap Ustaz ya? Insyaallah Ustaz. Ya, minta maaf karena sudah tidak ada paket yang tersisa melainkan paket nomor 11. Ya, Ustaz. Jadi paket terakhir diujikan kepada Ustadz Miftahul Jannah Siddiq. Silakan Ustadz. Ya. Soal pertama, bacakan hadis ke-28 secara lengkap. Hadis ke-28. Sabar Ustaz. Anak buka pintu buat anak dulu. Apa? Buka pintu. Masya Allah. Apa Ustaz? Anak apa dorong pintu. Oh anak, oh astagfirullah. Masya Allah, silakan Ustaz. Perlu diulangi soalnya Ustaz? Ulang Ustaz. Ya, baca hadis ke-28 secara lengkap. Hadis ke-28 yaitu tentang keutamaan istighfar dan berdoa di akhir malam Ustaz. Ya, bacakan hadisnya. Bukan. Hadis 28 itu kewajiban bertobat Ustaz. Kewajiban bertobat. Anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilahi mi'ata marratin. Muttafaqun alaih. Ya. Yang kedua, kalimat fa inna fis sahuri barakah. Terdapat di hadis keberapa? Fa inna fis sahuri barakah itu hadis ke-10 Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, makanan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perintah membayar zakat, makanan apa Ustaz? Ulang Ustaz, hujan Ustaz. Sebesar suara Ustaz. Baik, Masya Allah. Jenis makanan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya untuk perintah membayar zakat, jenis makanannya makanan apa Ustaz? Pertama kurma, yang kedua gandum. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa periwayat dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan bahwa Al-Quran akan memberi syafaat bagi para pembacanya? Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Baik. Soal nomor 5. Apa makna kata anyab? Bilang Ustaz, apa Ustaz? Apa makna kata anyab? Apa Ustaz? Apa makna kata dari Cek. Keluar lagi. Ulang Ustaz. Terakhir ya, ini terakhir ya, diulang terakhir, sudah ketiga kalinya. Apa makna dari kata al-anyab? Al-anyab. Baik, hasbuk. Anyab apa kira-kira? Gigi taring. Soal nomor 6 terakhir, sekaligus soal terakhir untuk seluruh sesi kita pada pagi hari ini menjelang siang. Bacakan hadis yang berbicara tentang pintu surga dan neraka di Ramadan. Dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidat syayatin wa fi riwayatin muslimin futihat abwaabur rahmah. Baik, syukran barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para seluruh asatidzah peserta di acara lomba hafalan hadis Ramadan Musabaqah bulan Sya'ban. Walhamdulillah kita telah selesaikan dengan di hari ini, tepat hari ini 1 Ramadan. Walhamdulillah babak final dari Musabaqah lomba hadis tentang Ramadan dari situs Markas Sunnah diselesaikan dengan baik, sehingga kami mewakili para dewan juri. Pertama-tama mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh peserta yang dari awal ikut berkontribusi dalam acara Markas Sunnah. Mudah-mudahan dalam kesempatan dan momentum-momentum selanjutnya, di momentum-momentum yang lain, para peserta masih memiliki semangat dan antusias yang sangat besar untuk kemudian musyarakah berkontribusi kembali dalam acara-acara kegiatan-kegiatan Markas Sunnah yang lainnya. Sekaligus juga mengucapkan kami mewakili Dewan Juri, para asatidzah, mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh donatur dari Markas Sunnah yang telah berkontribusi, dan tentunya kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang luar biasa berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kepada semuanya di akhirat kelak biiznillahi taala. Ucapan terima kasih juga dan jazakumullah khairan kepada Markas Sunnah secara khusus, situs yang memperhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas dedikasinya dalam memberikan dan menebarkan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya musabaqah seperti ini diadakan untuk bagaimana memfasilitasi para kaum muslimin untuk sedikit membaca dan juga menelaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan situs ini senantiasa eksis dan juga senantiasa konsisten istiqamah untuk memberikan ilmu dan menebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terakhir kepada para dewan juri, jazakumullah khairan, Ustadz Arfan Din hafizahullah taala dan Ustadz Abdullah Muhammad Syusran hafizahullah taala atas waktu yang diluangkan dalam kegiatan Markas Sunnah, sekaligus juga menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Kami mewakili para dewan juri dalam musabaqah hadis Ramadan, musabaqah bulan Sya'ban yang diadakan oleh Markas Sunnah, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya, dan juga izin mengundurkan diri, menyampaikan permohonan maaf jikalau ada banyak kekurangan yang didapatkan dari fasilitas dari Markas Sunnah, begitupun pula dalam proses kegiatan musabaqah ini. Sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup pertemuan kita setia di siang hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.